Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma Perkenalkan, nama saya Yusuf Haryati. Saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan pola pikir manusia menurut Islam yang pada umumnya mencakup latar belakang tentang kedudukan akal dan wahyu dalam Islam serta pentingnya berpikir. Rumusan masalah utama terkait perkembangan pola pikir manusia menurut Islam seringkali pikir pada bagaimana akal dan wahyu dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan hidup spiritual dan duniawi. Yang pertama, hubungan akal dan wahyu. Masalah ini meninjau sejauh mana akal dapat beroperasi secara independen, di mana ia harus tunduk pada petunjuk ilahi. Yang kedua, tujuan dan fungsi berpikir. Masalah ini berfokus pada hasil akhir dari perkembangan pola pikir, yaitu pengabdian, ubudiyah, dan pengelolaan alam atau khilafah, bukan sekedar kecerdasan dunia. Yang ketiga, implementasi pola pikir dalam kehidupan. Masalah ini mengkaji relevansi dan penerapan konsep berpikir Islam dalam menghadapi tantangan modern seperti mengatasi konflik dan menegakkan keadilan. Tujuan utama untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, mencapai kebenaran dan mengenal Allah atau ma'rifatullah, yaitu menggunakan akal untuk memahami ayat-ayat Allah yang terbentang di alam. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari layatil liulil. Yang kedua, membedakan kebenaran dan kebatilan. Akal berfungsi sebagai alat untuk memisahkan antara yang baik dan buruk, antara yang benar dan yang salah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan yang ketiga, mengemban tugas kekhalifan, menjadikan manusia mampu memecahkan masalah sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 165, wa huwal ladzi ja'ala lakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajatin liyabluwakum fima atakum. Pembahasan konsep akal dalam Islam. Akal sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang membedakan manusia dan makhluk lain. Tahapan perkembangan akal manusia menurut Al-Qur'an membandingkan pola pikir mitos, rasional, dan ilmiah. Bagaimana Islam mengintegrasikan akal dan wahyu untuk mencapai kebenaran. Peran wahyu dalam mengarahkan akal. Secara umum, wahyu mengarahkan agar manusia memperoleh jalan yang benar dan kebenaran hakiki. Yang kedua, memiliki pedoman etika, moral, dan hukum. Yang ketiga, menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Pola pikir rasional dan pola pikir spiritual dalam Islam. Pola pikir rasional adalah kemampuan dan kemauan manusia untuk bersikap dan bertindak menggunakan akal sehat. Pola pikir spiritual adalah suatu kecerdasan yang berkaitan dengan fungsi jiwa sebagai perangkat internal diri, memiliki kemampuan dan kepekaan dalam melihat dan memahami yang ada di balik realita atau dimensi batin. Dampak pola pikir Islam terhadap peradaban manusia dampaknya sangat besar dan mendasar, terutama selama abad ke-8 hingga ke-14. Pola pikir yang menggunakan rasionalitas dan spiritualitas ini menghasilkan peradaban yang toleran, ilmiah, dan berorientasi pada
kemaslahatan universal. Kesimpulan, mengenai pentingnya akal di bawah bimbingan wahyu untuk mencapai pola pikir yang benar, hakikat, dan implementasinya. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, menegaskan bahwa orang yang memiliki hati, mata, dan telinga, tetapi tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, derajatnya bisa lebih rendah dari binatang. Ini menunjukkan bahwa akal harus digunakan sesuai tujuan ilahi, yakni dibimbing oleh wahyu. Demikian penjelasan saya tentang perkembangan pola pikir manusia menurut Islam. Barangkali masih banyak kekurangan dan belum sempurna, mohon saran dan kritiknya dari teman-teman semuanya. Nah, kami masih belajar untuk menjelaskan, dan ini juga termasuk tugas dari dan kami. Jadi mohon untuk saran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.